Hai, jumpa lagi dengan saya Ronald Hutagalung. Selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Nah, video kali ini akan membahas tentang apa sih yang harus dilakukan ketika mau masuk semester 5. Video ini khusus saya buat mahasiswa yang akan segera masuk memulai perkuliahannya di semester 5. So, buat kamu yang saat ini tidak sedang ada di semester 5, ataupun misalnya saat ini bukan sedang sebagai seorang mahasiswa, kamu boleh skip video ini, kamu bisa lanjut dengan video saya lainnya. Namun buat kamu yang mungkin ingin tetap ada di video ini dan belajar sesuatu, saya ucapkan terima kasih. Yuk kita langsung bahas tentang apa yang butuh dilakukan orang ketika mau masuk di semester 5. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah pastikan kamu bisa ambil SKS semaksimal mungkin di semester 5. Biasanya kalau nilai kamu bagus ya di semester 4 sebelumnya, kamu punya kesempatan untuk dapat SKS lebih ya. Nah, misalnya mungkin kamu bisa ambil 24 SKS, atau misalnya jatah kamu 22 SKS, kamu bisa lobby gitu ya, tanya ke dosen PA kamu untuk minta bisa ditambahkan agar kamu bisa punya kesempatan untuk ambil SKS secara maksimal. Nah, ambil SKS secara maksimal ini tentunya harus kamu imbangi juga dengan tanggung jawab. Artinya apa? Jangan sekedar ngambil SKS banyak namun kemudian kamu lalai dalam kuliahnya, akhirnya nilainya jelek atau malah tidak lulus. Nah, ini tentunya adalah sesuatu yang sia-sia ya, karena pada akhirnya nilai yang jelek harus kamu perbaiki, mata kuliah yang tidak lulus harus kamu program lagi. So, ambil SKS secara maksimal dan buat strategi bagaimana kamu bisa optimalkan saat kamu kuliah. Yang kedua, di semester 5 ini kamu harus sudah mulai membuka diri untuk ikut organisasi yang sifatnya lebih luas lagi. Tidak hanya organisasi kampus, tapi organisasi yang lebih ke arah profesi gitu. Ya, paling tidak misalnya kamu ikut organisasi atau ikut terlibat di himpunan mahasiswa secara nasional ya. Nah, jadi dari ketika kamu ikut organisasi secara nasional ataupun ikut organisasi yang itu ada relevansinya dengan profesi kamu, maka kamu sebenarnya sedang mulai membuka network, membuka jaringan untuk kamu peroleh informasi terkait dengan nantinya orang tahu kamu kuliah di jurusan yang relevan dengan profesi itu, dan kamu juga tahu orang-orang yang ada di profesi itu yang who knows suatu saat kamu bisa minta tolong mereka untuk share informasi lowongan kerja ataupun kesempatan lainnya. Ya, jadi di semester 5 ini kamu sudah mulai harus search ya, cari organisasi profesi apa yang bisa kamu ikuti. Yang ketiga, yang bisa kamu mulai lakukan di semester 5 ini adalah kamu bangun personal branding. Ya, bangun personal branding. Jadi IG kamu, Facebook kamu, YouTube kamu itu harus kamu kondisikan bisa menceritakan banyak hal terkait dengan dunia kamu kuliah, dengan profesi nanti yang akan kamu geluti. Nah, di situ artinya kamu sudah mulai membangun personal branding. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ada info menarik seperti ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia sekarang itu ketika merekrut karyawan, mereka tidak lagi merekrut karyawan itu based on CV ya, berdasarkan CV yang dimasukkan oleh pelamar. Tapi banyak yang mulai melihat si kandidat ini dari apa? Aktivitas dia di sosial media. Nah, apakah Facebooknya, IG-nya, YouTube-nya itu berisi sesuatu yang positif atau justru malah hal-hal yang negatif atau provokatif. Nah, ketika kamu sudah mulai serius membangun personal branding kamu di Facebook, Instagram,
yang terjadi saat HRD perusahaan ini melihat Facebook kamu, dia langsung bisa punya bayangan, oh kamu itu memang sejak dulu adalah orang yang tertarik dengan bidang itu. Kamu sejak dulu adalah orang yang punya wawasan, punya pendapat tentang hal itu. Dan ini akan menjadi satu kesempatan buat kamu untuk bisa mendapatkan berbagai macam peluang-peluang lainnya. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Kamu kuliah di teknik geologi dan kemudian postingan-postingan kamu di Facebook, di Instagram itu kamu batasi hanya seputar aktivitas kamu sebagai mahasiswa di teknik geologi, kecintaan kamu terhadap alam misalnya, ataupun pemikiran kamu tentang konsep-konsep yang ada di mata kuliah. Nah, jadi dengan cara itu dampaknya adalah teman-teman kamu, relasi kamu, temannya orang tua kamu atau siapapun yang berteman dengan kamu di Facebook ataupun Instagram jadi tahu itu, oh si A itu adalah anak teknik geologi. Sehingga apa? Ini membuka kemungkinan suatu ketika orang ini ternyata butuh seorang sarjana teknik geologi, butuh kenalan orang teknik geologi, karena kamu itu di setiap postingan kamu senantiasa menunjukkan kamu sebagai anak geologi. Akhirnya kamu yang akan berada di dalam pikiran orang-orang. Ibaratnya apa ya, kalau nyebut nama kamu ya langsung relevansinya adalah dengan teknik geologi, misalnya seperti itu. Oke, jadi bangun personal branding kamu sejak semester 5. Kemudian yang keempat yang butuh kamu lakukan masuk di semester 5 itu adalah mulai bangun relasi di luar kampus. Mulai cari kenalan-kenalan baru yang itu bukan anak kuliahan. Cari kenalan-kenalan baru mereka yang sudah kerja, para profesional. Ya, kamu bisa dapat misalnya cari di data alumni ya, dari biodata alumni ya, kamu kenalan dengan alumni kampus, alumni jurusan yang sekarang sedang bekerja. Nah, kamu berteman dengan mereka, atau kamu misalnya mungkin cari teman, cari relasi, cari kesempatan untuk bisa mendekati orang-orang yang kira-kira next setelah kamu lulus kamu pengen kerja di situ. Nah, jadi kamu sudah mulai harus bangun relasi dari semester 5 itu dengan orang-orang itu. Nah, dengan relasi yang kamu bangun, kamu memperbesar peluang kamu untuk dapat informasi, dapat macam-macam dari hal itu. Yang kelima yang bisa kamu lakukan mulai di semester 5 itu adalah dengan mulai merancang agar nilai kamu ketika lulus itu bagus. Di sini ya, kalau ketika semester 1, 2, 3, 4 ada nilai yang menurut kamu jelek, baiknya butuh diulang. Nah, sebaiknya kamu ulang. Atau ada mata kuliah yang tidak lulus, sebaiknya kamu ulangi. Ya, lakukan itu di semester 5. Karena kalau kamu lakukan itu di semester 6, 7, khawatirnya kamu nggak punya waktu lagi, akhirnya akan keteteran dan berdampak pada masa kuliah kamu yang harus bergeser mundur. Jadi lebih panjang gitu. Kemudian yang keenam yang butuh kamu lakukan di semester 5 itu adalah kamu harus mulai sering-sering itu rajin baca jurnal, rajin baca penelitian, rajin baca skripsinya senior, rajin ikut-ikut seminar itu. Nah, di sini dengan cara ini kamu akhirnya akan sudah mulai membangun cara berpikir kamu, mencari konsep, mencari ide, gagasan untuk bahan skripsi kamu. Kemudian di semester 5 ini kalau kamu merasa oke, butuh tantangan lebih, kamu bisa ambil opsi ini. Apakah kamu mulai merintis bisnis sendiri atau kamu bisa kerja magang di tempat orang itu. Nah, kerjanya apa ya? Kerjanya bisa macam-macam. Prinsipnya adalah dengan belajar bisnis ataupun kamu kerja di tempat lain, kamu mulai mendorong diri kamu untuk punya sikap profesional ya. Mulai mendorong diri kamu untuk mulai dekat, mulai familiar dengan pekerjaan, dengan interaksi dengan orang luar. Nah, hal ini akan punya nilai positif tentunya buat kamu untuk masa depan. Karena kamu akan punya lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan teman-teman kamu yang lainnya. Dan yang terakhir, tipsnya buat kamu di semester 5 ini, kamu butuh untuk belajar bagaimana
mulai berbisnis ya. Ya, paling tidak kamu bisa mulai dengan baca buku ini. Mau jadi pengusaha? Gampang kok. Nah, jadi mau kamu jadi pengusaha atau tidak, bacain buku ini, itu akan membuka cara pandang kamu, cara berpikir kamu tentang apa sebenarnya yang bisa kamu lakukan di masa yang akan datang ketika kamu sudah selesai lulus kuliah. Oke, jika kamu senang dengan video seperti ini, kamu boleh usulkan kira-kira topik apa yang akan saya bahas nantinya. Tuliskan di kolom komentar. Atau kamu punya ide hal yang harusnya sudah mulai kita lakukan di semester 5, boleh kamu share di kolom komentar. Atau mungkin ada hal yang ingin kamu tanyakan, juga kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Silakan klik subscribe dan lonceng jika kamu merasa video ini bermanfaat. Bagikan ke teman kamu yang mungkin juga sama-sama akan masuk di semester 5 agar mereka pun jadi punya strategi mau ngapain di semester 5. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. See you.